wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita duduk di dalam rangka thalabul ilm, dan tentunya masya Allah ya, keutamaan menuntut ilmu dan majelis ilmu adalah merupakan keutamaan yang semua kita sudah mengetahuinya. Dan pembahasan kita insya Allah kita akan membahas tentang keistimewaan yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya kita ingin mendefinisikan apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kapan penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu muncul. Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari 3 kata: ahlu, yang kedua sunnah, yang ketiga yaitu al-jamaah. Ahlus Sunnah, kenapa mereka disebut dengan Ahlus Sunnah? Mereka disebut sumu Ahlus Sunnah, mereka disebut Ahlus Sunnah distimsakihim bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka senantiasa berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sunnah? Sunnah secara bahasa dari kata sanna yasunnu sunnatan, artinya tariqah, tata cara. Secara bahasa begitu. Fulan sanna sunnatan ay bada'a sunnatan wa tariqatan. Seseorang dikatakan sanna sunnatan artinya dia memulai sebuah tata cara. Makanya Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a. Siapa yang memulai tata cara yang baik dalam Islam, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi daripada pahala mereka sedikit pun juga. Faman sanna sunnatan sayyi'atan, dan siapa yang memulai tata cara yang buruk dalam Islam, maka bagi dia dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun juga. Adapun sunnah secara istilah itu apa? Yaitu kullu ta'alimi Rasul. Semua ajaran Rasulullah, semua yang Rasulullah ajarkan itu disebut dengan sunnah. Makanya ada Al-Quran dan sunnah. Ahlus sunnah siapa? Itu yang berpegang kepada apa? Sunnah. Apa itu? Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, di mana sunnah adalah merupakan dasar Islam. Sunnah adalah merupakan sumber Islam. Al-Quran dan sunnah. Dan sunnah fungsinya apa? Menjelaskan Al-Quran. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau hai Muhammad adzikr, itu Al-Quran. Untuk apa? Litubayyana lin-nas, agar kamu menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka tersebut. Berarti fungsi Rasulullah sebagai apa? Penjelas Al-Quran. Berarti sunnah Rasul itu yang menjelaskan Al-Quran. Kayaknya enakan pakai ini ya. Oh gitu. Jadi sunnah adalah yang menjelaskan Al-Quran. Makanya dari itu kalau ada orang yang berkata, kita nggak butuh sunnah, cukup Al-Quran. Bagaimana kita akan memahami Al-Quran, Pak? Apa ada di dalam Al-Quran sholat subuh 2 rakaat?
Apa ada di dalam Al-Quran sholat itu dimulai dari takbiratul ihram sampai salam? Ada? Tidak ada. Apa ada dalam Al-Quran nisab zakat? Tidak ada. Iya enggak? Iya. Maka orang yang menolak sunnah berarti dia sudah menolak Al-Quran. Bahkan ia sudah menolak Islam secara keseluruhan. Maka mereka disebut ahlu sunnah. Kenapa? Karena mereka berpegang kepada sunnah Rasul. Sunnah Rasul bagi mereka segala-galanya. Al-Quran dan sunnah bagi mereka number one. Di atas ucapan siapapun, di atas ucapan manusia. Karena firman Allah dan sabda Rasulullah itu adalah wahyu. Sedangkan wahyu lebih tinggi daripada pendapat manusia. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Hai orang-orang yang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Di sini Allah melarang kita untuk mendahului Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya mendahului? Ya, kata Ibnu Abbas, "Ai la taqulu khilafa ma qalahu Allah wa rasuluh." Artinya jangan kalian mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah berfirman di ayat yang kedua dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dan jangan kalian mengeraskan suara kalian kepada Rasulullah sebagaimana kalian mengeraskan kepada sebagian yang lain. Supaya apa? Supaya Allah tidak membatalkan amalan kalian. Lihat, kata Syekh Ibn Sa'di, mengangkat suara melebihi suara Rasul itu bisa membatalkan amal. Bagaimana kalau kita mengangkat pendapat kita di atas pendapat Rasul? Bagaimana kalau kita mengangkat pendapat seseorang di atas pendapat Rasul? Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ya kita ahlu sunnah wal jamaah dan siapapun yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Dan ini yang dinasihati oleh para ulama kita. Al-Imam Asy-Syafi'i, kenal Imam Syafi'i? Siapa yang nggak kenal? Orang Indonesia semua pasti ngaku mazhab Syafi'i, benar nggak? Siapa namanya? Katanya mazhab Syafi'i, kenal Imam Syafi'i. Ada yang tahu namanya siapa? Muhammad bin Idris. Lahir tahun berapa, Pak? Lahir tahun 150, wafat tahun berapa? 204 Hijriah. Imam Syafi'i rahimahullah ini, Masya Allah, nasihat-nasihatnya untuk berpegang kepada sunnah luar biasa. Imam Syafi'i berkata, "Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qaular rasul fal qaulu ma qalahu rasul." Apabila kalian mendapatkan dalam buku saya ini pendapat saya yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, fal qaulu ma qalahu rasul, maka yang kalian harus ambil adalah sabda Rasulullah. Fadribu qaulil haid, buang jauh-jauh pendapatku. Subhanallah. Imam Syafi'i memberikan kepada kita sebuah bimbingan yang dahsyat, Pak. Bahwa kalau ucapan Imam Syafi'i bertabrakan dengan sabda Rasul, yang harus kita dahulukan siapa? Kalau itu Imam Syafi'i, imam terbesar dalam mazhab Syafi'i, apalagi ucapan kiai, Pak. Apalagi ucapan ustadz, Pak. Ucapan kiai, ustadz, siapapun kalau bertabrakan dengan sabda Rasul, kata Imam Syafi'i apa? Buang jauh-jauh, ambil ucapan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Wah, berarti kita nggak butuh ulama. Kata siapa? Kita butuh ulama, Pak. Karena ulama yang paling tahu tentang Al-Quran dan tapi ulama bukan dijadikan alat untuk menolak Al-Quran dan hadis. Ulama itu wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis, bukan tujuan. Sementara banyak diantara kita, Pak, menjadikan ulama itu sebagai tujuan. Seakan-akan ucapan ulama gak mungkin salah. Ini kata ulama fulan. Ya akhi, iya, baik. Ulama fulan berkata A, ulama fulan berkata B. Sama-sama ulama loh. Ya enggak, Pak? Imam Syafi'i berguru kepada siapa? Imam Malik bin Anas. Imam Malik ulama mazhab apa? Maliki. Ya kan? Imam mazhab Maliki Imam Malik bin Anas. Beliau murid daripada Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i tidak mengikatkan diri kepada mazhab gurunya. Beliau mengikatkan tidak. Imam Syafi'i pernah berkata, jangan keluar dari mazhab Maliki ya. Nggak pernah, Pak. Justru beliau berdiri sendiri dalam apa? Ijtihad dan fatwa. Sehingga kemudian fatwa-fatwa beliau dicatat dan banyak murid-muridnya, banyak pembela-pembelanya, jadilah mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga berguru kepada murid-muridnya Abu Hanifah yang merupakan imamnya mazhab Hanafi. Imam Syafi'i berguru kepada muridnya Abu Hanifah, siapa dia? Al-Qadhi Abu Yusuf. Demikian pula Muhammad bin Al-Hasan, dan banyak mengambil ilmu Abu Hanifah dari dua orang ini. Tapi subhanallah, Imam Syafi'i rahimahullah di zaman beliau, Pak, dikenal sebagai apa, Pak? Nasirul hadis, pembela hadis. Imam Syafi'i terkenal sebagai apa? Pembela hadis. Memang demikian, Ahlus Sunnah itu harus membela hadis. Ya. Kenapa? Siapapun yang mengaku dirinya Ahlus Sunnah, dia harus cinta sunnah, Pak. Cinta apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngaku Ahlus Sunnah tapi melihat orang jalanin sunnah kayak gimana gitu. Melihat orang berjenggot teroris. Padahal Rasulullah berjenggot nggak, Pak? Berjenggot, Pak. Rasulullah menganjurkan umatnya berjenggot nggak? Menganjurkan, Pak. Tapi kenapa kita ngelihat yang berjenggot kayak apa gitu? Anak buah Imam Samudra, anak buah. Aduh, ya, katanya saya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah harus cinta sunnah dong. Kalaupun Bapak tidak berjenggot, setidaknya Bapak tidak membenci orang yang berjenggot. Ya. Ngelihat orang yang cingkrang, banjir di mana, Kang? Padahal yang menganjurkan untuk di atas mata kaki siapa? Rasulullah. Rasulullah yang mengatakan, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa-apa yang melebihi mata kaki dari kain maka tempatnya di neraka, kata Rasulullah SAW. Utsman bin Affan ketika keluar rumah, sarungnya di pertengahan betis. Lalu Utsman berkata, beginilah dulu Rasulullah berpakaian. Sementara kita ngelihat yang cingkrang, melotot. Iya, aneh ini, ajaran mana ini? Jangan-jangan Wahabi. Iya. Saudaraku, itu ajaran Rasul, bukan ajaran Wahabi. Ngelihat perempuan bercadar, ya, kenapa, Pak? Karena di masyarakat kita yang namanya cadar itu kan nggak apa sih, nggak masyhur lah, hampir nggak ada gitu ya. Pas ngelihat yang bercadar, ninja. Ya. Padahal cadar itu adalah dianjurkan oleh Rasul. Bahkan pendiri Nahdlatul Ulama NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau termasuk yang mewajibkan cadar.
Iya Pak. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, kalau kita ngaku Ahlussunnah, kita harus cinta sunnah. Kita berusaha untuk menghidupkan apa? Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru disebut Ahlussunnah. Jangan ngaku Ahlussunnah kalau masih benci sama sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ngaku Ahlussunnah kalau ternyata perbuatan kita masih sangat jauh daripada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang Ahlussunnah itu cuma ngaku-ngaku doang? Kalau ngaku-ngaku semua orang bisa, Pak. Iya enggak? Iya, semua orang bisa. Ya Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu al Jamaah? Al Jamaah dalam bahasa Arab dari kata jamaah yajma'u, artinya mengumpulkan. Secara bahasa jamaah itu artinya perkumpulan. Ini secara bahasa ya. Adapun secara istilah ditafsirkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, demikian pula Al-Hakim dalam Mustadraknya. Ketika Rasulullah mengabarkan umat Islam berpecah belah menjadi berapa golongan, Pak? 73 golongan. Rasulullah mengabarkan yang selamat berapa, Pak? 1. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, humul jamaah. Mereka itu al-jamaah. Siapa mereka al-jamaah? Kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Itulah al-jamaah. Jadi al-jamaah ditafsirkan oleh Rasulullah apa? Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Berarti kita, siapapun yang mengaku dirinya al-jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, berarti dia harus mengikuti para sahabat. Ya tidak? Iya. Kenapa para sahabat, Pak? Karena para sahabat generasi yang terbaik. Bapak yakin itu? Wajib diyakini, Pak. Satu-satunya generasi yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran siapa? Para sahabat. Rasulullah Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka di sini siapa? Muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridho kepada mereka. Allah ridho kepada muhajirin dan ansar, dan Allah ridho kepada orang yang mengikuti muhajirin dan ansar. Masya Allah. Makanya Imam Syafi'i, Pak, termasuk ulama yang paling keras dalam masalah apa? Berpegang kepada pemahaman sahabat. Rabi' bin Sulaiman, murid Imam Syafi'i, meriwayatkan Imam Syafi'i berkata begini, memuji para sahabat. Waqad athnallahu tabaraka wa ta'ala ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memuji para sahabat dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Syafi'i berkata apa? Wahum fauqana fi kulli ilmin wa aqlin wa dinin wa ijtihadin wa istinbatin wa istidrak. Mereka para sahabat di atas kita. Kita di sini maksudnya Imam Syafi'i, bukan kita ini, Pak ya. Imam Syafi'i berkata, mereka para sahabat di atas kita. Kalau Imam Syafi'i ngomong gitu, apalagi kita yang ilmunya nggak sekukunya Imam Syafi'i, Pak. Mereka para sahabat, kata Imam Syafi'i, di atas kita dalam setiap ilmu, akal, pemahaman, agama, ijtihad, istinbat dan istidrak. Wa ara'uhum lana Ahmad, dan pendapat mereka lebih terpuji untuk kita, kata Imam Syafi'i. Wa aula lana min ara'ina li anfusina,
dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Sampai Imam Syafi'i begitu, Pak. Bahkan dalam kitab beliau yang berjudul Ar-Risalah, demikian pula kitab Imam Syafi'i yang berjudul Jima'ul Ilm, beliau memberikan sebuah kaidah. Apabila seorang sahabat berpendapat dan ternyata tidak ada sahabat lain yang menyelisih sahabat ini, fahuwa indana hujjah, kata beliau, maka menurut kami, kata Imam Syafi'i, itu hujjah, dalil, Pak. Sampai demikian Imam Syafi'i rahimahullah. Maka dari itulah muridnya Imam Syafi'i yang bernama Imam Ahmad mengikuti jejak kaki Imam Syafi'i. Imam Ahmad berkata dalam kitab beliau Aslu Sunnah, min usulis sunnati indana at-tamasuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok sunnah di sisi kami, berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i pun juga mengambil dari gurunya Imam Malik, di mana Imam Malik pun juga menyuruh untuk kembali kepada pemahaman para sahabat, karena mereka yang menyaksikan wahyu turun. Al-Quran, Pak, dan hadis bahasanya mereka sehari-hari. Mereka melihat Rasulullah mempraktekkan langsung Al-Quran dan hadis. Mereka mendengar langsung penafsiran Rasulullah SAW. Tentu mereka lebih tahu dong dari kita, ya enggak? Tentu para sahabat lebih paham tentang agama dari kita, Pak. Maka pemahaman siapapun yang tidak mengikuti pemahaman para sahabat menyimpang. Siapapun yang tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat tersesat jalan. Maka berarti, Pak, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka yang berpegang kepada sunnah Rasul dan berpegang kepada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ulama madhab dari imam yang 4 sepakat dasar ini, baik madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, semua sepakat merujuk pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi inilah, Pak, yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, Pak, kalau Bapak ada orang ngaku saya aswaja, apa itu aswaja? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maaf, ini bukan sebatas pengakuan ya. Siapapun yang mengaku aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah harus dilihat gimana nih akidahnya dia, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya. Apakah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, Bapak sekalian, setelah kita mengenal siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ingin membahas kapan sih munculnya penamaan Ahlus Sunnah. Pak, di zaman Rasul belum ada penamaan itu, Pak. Zaman Rasul adanya Muslim, Islam. Allah berfirman, huwa sammakumul muslimin. Dia Allah yang telah menamai kalian kaum muslimin. Kenapa? Karena di zaman Rasul belum muncul perpecahan. Perbedaan akidah belum ada. Semuanya rujuk kepada Rasul. Di zaman sahabat belum muncul, terutama di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman. Tapi di akhir-akhir zaman Uthman mulai ada orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Namanya Abdullah bin Saba. Ya. Karena di saat itu, Pak, Islam itu kekuatan superpower. Negara adik kuasa di zaman itu, Persia dan Romawi, hancur oleh Islam, Pak. Mereka tidak mungkin menghancurkan Islam melalui fisik. Mereka berpikir bagaimana menghancurkan Islam melalui pemikiran. Maka Abdullah bin Saba pura-pura masuk Islam, memperlihatkan apa, Pak? Memperlihatkan kesolehan, ibadah.
Supaya apa? Supaya dipercayai oleh kaum muslimin. Ya. Setelah dia mendapatkan simpatik dari kaum muslimin, mulai dia berpikir bagaimana ini merusak Islam. Maka dia membuat sebuah konspirasi. Dia ingin menghancurkan Utsman bin Affan. Apa yang dia lakukan, Pak? Membuat provokasi. Utsman bin Affan dituduh apa? Nepotisme. Utsman bin Affan dituduh apa? Menzalimi ummahatul mukminin. Berbagai macam tuduhan-tuduhan yang lain, Pak, terhadap Utsman bin Affan itu, Pak. Iya. Dan Abdullah bin Sabah memilih tempat yang cocok di mana? Di Kufah dan Basrah. Karena ini dua tempat yang baru dikuasai Islam dan penduduknya masuk Islamnya juga baru. Biasanya kalau baru masuk Islam imannya juga masih apa? Setengah-setengah, Pak. Dipilih tempat itu, disebarkan fitnah, bergejolaklah di situ. Marahlah mereka kepada Utsman bin Affan. Datang, Pak, ngedemo Utsman, minta Utsman turun jabatan. Tapi Utsman menjelaskan bahwa itu bohong. Pergilah mereka, tapi di tengah jalan ada surat yang didustakan atas Ummul Mukminin Aisyah. Ya, dengan stempel Aisyah. Pinternya mereka menjiplak tuh, Pak. Isinya apa surat itu, Pak? Bunuh Utsman. Kemudian balik lagi ke kota Madinah, mengepung rumah Utsman selama 20 hari dan berhasil membunuh Utsman. Berhasil. Konspirasi Yahudi ini tidak berhenti sampai situ. Si Abdullah bin Sabah ini, Pak, menebarkan pemikiran apa? Katanya yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah itu sebetulnya Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar dan Umar itu sudah menzalimi Ali bin Abi Thalib. Bahkan tidak sampai situ, Pak. Mereka, Abdullah bin Sabah sampai mengatakan apa? Itu Jibril salah alamat. Harusnya ke Ali, bukan kepada Nabi Muhammad. Bukan sampai situ saja, Pak. Si kelompok si Abdullah bin Sabah ini mengklaim bahwa Ali itu sebetulnya Tuhan. Maka kelompok Sabaiyah ini mempertuhankan Ali, Pak. Maka di zaman Ali bin Abi Thalib, Ali menangkapi kelompok Sabaiyah ini. Bapak silakan, kisahnya disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Imam An-Nasa'i dalam sunannya juga menyebutkan sebagian kisahnya, di mana Ali bin Abi Thalib menangkapi kelompok Sabaiyah itu, Pak. Setelah ditangkap, Ali bertanya kepada mereka, "Masya'nukum, kenapa kalian itu?" Apa kata mereka? "Kami meyakini, hai Ali, engkau itu Tuhan, pencipta langit dan bumi, pengatur alam semesta." Wah, Ali marah dan berkata, "Kalau kalian tidak bertaubat, aku akan bakar kalian." Apa kata mereka? "Kami semakin beriman engkau Tuhan, karena tidak ada yang mengadab dengan api kecuali Tuhan." Akhirnya dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib, kelompok Sabaiyah ini, Pak. Muncul ini, Pak, ya, kelompok yang mempertuhankan. Muncul lagi kemelut perang antara pasukan Muawiyah dan Ali. Bukan Muawiyah ingin memberontak, nggak ada Muawiyah itu keinginan memberontak, Pak. Karena Muawiyah itu hanya ingin mengirim pasukan untuk apa? Membalas dendam terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Itu tujuannya Muawiyah, bukan mau memerangi Ali. Salah. Ketika Ali mendengar Muawiyah mengirimkan pasukan, Ali jaga-jaga juga. Dikirim lagi pasukan. Tapi provokasi, ya, provokator kembali. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah perang. Dan subhanallah, Pak, perang antara Ali dan Muawiyah ini disebut oleh para ulama perang terindah di dunia. Gimana nggak terindah? Pas lagi perang, sholat berhenti dulu, sholat berjamaah ya rendengan, ya. Subhanallah, Bapak sekalian. Mulailah, Pak, kelompok-kelompok yang ingin merusak Islam itu apa, Pak? Muncul. Belum lagi pemikiran-pemikiran Syiah muncul, Khawarij muncul.
Ketika perang antara Ali dan Muawiyah, kemudian terjadi perdamaian antara Ali dan Muawiyah, memisahkan dirilah sekitar 12.000 orang di Haruro namanya. Mereka disebut dengan kelompok Haruriyah, disebut Khawarij. Mengkafirkan Ali, mengkafirkan siapa? Muawiyah, dan mengkafirkan pengikut-pengikutnya tuh orang-orang Khawarij itu, Pak. Ya. Hanya karena apa? Gara-garanya begini. Ali mengirim Amr bin Abu Musa al-Ash'ari sebagai apa? Utusan dalam perdamaian. Muawiyah mengirim Amr bin al-As sebagai utusan. Nah, ini orang Khawarij ini berkata apa? Oh, kok Ali menyerahkan hukum kepada manusia? Kok Muawiyah menyerahkan hukum kepada manusia? Bukankah Allah berfirman, inil hukmu illa lillah, hukum hanya milik Allah. Berarti Ali tidak berhukum dan hukum Allah. Sementara Allah mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Oh, berarti Ali kafir, Muawiyah kafir. Yang tidak mau mengkafirkan orang kafir, kafir. Orang kafir halal darahnya. Wah, mereka berkumpullah, Pak, di Haruro, Pak. Tadinya mereka belum bikin apa? Keonaran. Sama Ali bin Abi Thalib dibiarkan. Karena belum bikin apa? Keonaran. Tapi ketika mereka sudah mulai berbuat keonaran, membunuhi, mulailah Ali bermusyawarah dengan para sahabat. Bagaimana ini? Para sahabat yakin bahwa ini adalah Khawarij yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Ibnu Abbas minta izin kepada Ali, wahai Amirul Mukminin, izinkan dulu saya berdebat sama mereka. Saya mau datangi mereka ya. Kata Ali apa? Jangan, nanti kamu dibunuh sama mereka. Tenang Ali. Ibnu Abbas datang, Pak, ke Haruro dengan memakai pakaian yang bagus. Lalu Ibnu Abbas berkata, Assalamualaikum. Tapi sama mereka nggak dijawab salamnya, Pak, karena mereka menganggap Ibnu Abbas kafir. Apa kata mereka? Marhaban ibni ammi Rasulillah, selamat datang anak paman Rasulullah. Maji tabi, ada apa kamu datang kemari? Apa kata Ibnu Abbas, Pak? Ji'tukum min indi ashabi Rasulillah wa alaihim unzilal Quran wa hum a'lamun nasi bih. Aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah. Kepada mereka Al-Quran turun dan mereka yang paling tahu tentang ayat Al-Quran. Dan aku tidak melihat di antara kalian yang pernah menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Ibnu Abbas jawabannya udah bikin mereka diem loh, Pak. Apa kata Ibnu Abbas? Sebetulnya apa sih alasan kalian seperti ini? Kata mereka 3 perkara. Apa itu? Sebutkan, kata Ibnu Abbas. Yang pertama, Ali memerangi Aisyah tapi tidak menawan, tidak ada tawanan. Yang kedua, waktu perdamaian Ali dan Muawiyah, Ali tidak mau menyebut dirinya Amirul Mukminin. Kalau bukan Amirul Mukminin, berarti Amirul Kafirin. Yang ketiga, Ali menyerahkan hukum kepada Abu Musa. Itu kan namanya menyerahkan hukum kepada manusia. Berarti Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Apa kata Ibnu Abbas? Bagaimana kalau aku bisa menjawab alasan kalian satu persatu? Kalian mau rujuk tidak? Yang satu berkata, udah jangan jidal sama orang Quraisy, karena Allah mengatakan tentang orang Quraisy itu suka berdebat. Yang satu berkata, enggak, kita debat sudah. Baik, coba silakan kamu jawab. Adapun perkataan kalian bahwasannya Ali menyerahkan hukum kepada manusia, aku akan bacakan suatu ayat di mana Allah menyerahkan hukum kepada manusia dalam urusan kebaikan suami dan istri. Allah berfirman, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma.
apabila kalian berkhawatir suami istri ini cerai, maka utuslah satu hakim dari kalangan wanita dan satu hakim dari kalangan laki-laki. Saya mau bertanya kepada kalian, mewakilkan, menyerahkan kepada hakim dalam masalah suami istri atau masalah darah, mana yang lebih berhak? Diam mereka, Pak, nggak bisa jawab. Kata Ibnu Abbas, bagaimana? Aku sudah menjawab yang ini. Oke, itu sudah terjawab. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib tidak menamai dirinya Amirul Mukminin. Saya akan ceritakan bagaimana di perang Hudaybiyah dulu. Waktu itu Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan kaum Quraisy. Ketika Rasulullah mengatakan, tulis dari Muhammad Rasulullah. Tapi ternyata orang Quraisy tidak mau dan berkata, kalau kami meyakini engkau Rasulullah, kami pasti beriman. Tapi tulis Muhammad bin Abdillah. Maka Rasulullah menghilangkan Rasulullah. Apakah berarti Rasulullah tidak jadi Rasul gara-gara itu? Bagaimana? Aku sudah bisa jawab? Oke, sudah bisa jawab. Adapun yang ketiga, kalau kalian berkata bahwa Ummul Mukminin boleh ditawan dalam perang, berarti kalian sudah kafir. Diam mereka. Bagaimana? Sudah terjawab semua? Sudah. Akhirnya 6.000 orang taubat, 6.000 rekui lagi apa? Ngeyel. Diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Muncullah pemikiran-pemikiran yang menyimpang, Pak. Muncul Qadariyah yang menolak apa? Takdir. Katanya takdir nggak ada. Baca sama Bapak kisahnya di Sahih Muslim nomor 1. Kalau Bapak punya Sahih Muslim di rumah, disebutkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya kepada Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar berkata, kana awwalu man takallama fil qadar bi Basrah Ma'bad al-Juhani, adalah yang pertama kali berbicara tentang takdir di kota Basrah namanya Ma'bad al-Juhani. Bapak tahu siapa Ma'bad al-Juhani? Dia itu berguru kepada orang Nasrani namanya Susan. Dari Susanlah dia mengambil keyakinan Qadariyah. Iya. Apa kata Yahya bin Ya'mar? Adalah yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir di kota Basrah namanya Ma'bad al-Juhani. Maka aku pun bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari pergi ke Mekah untuk haji atau umrah. Ingin bertanya kepada para sahabat tentang keyakinan seperti ini. Maka kemudian kami bertemu dengan Abdullah bin Umar yang hendak masuk masjid. Lalu kemudian aku berkata, kata Yahya bin Ya'mar, hai Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana qaumun yataqaffaruna al-ilm wa yaz'umuna al-qadar wa anna al-amra unf. Wahai Aba Abdurrahman, telah muncul di negeri kami suatu kaum yang mencari ilmu-ilmu yang aneh. Mereka mengatakan katanya takdir tidak ada. Katanya segala sesuatu belum ditakdirkan oleh Allah. Maka Ibnu Umar berkata, apa Pak? Demi zat yang Ibnu Umar berada di tangannya, Allah tidak akan menerima iman mereka sampai beriman kepada apa? Takdir. Jadi Pak muncul. Maka disitulah Pak mulai kemudian dipisah antara ahlu sunnah dan ahlul bid'ah. Imam Muslim meriwayatkan dalam muqaddimah sahihnya, silakan Bapak rujuk dalam muqaddimah sahih Muslim. Imam Muslim menyebutkan dengan sanadnya kepada Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in. Tabi'in itu siapa? Murid-murid para sahabat. Apa kata Muhammad bin Sirin? Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Mereka belum dahulu di awal-awal tidak pernah nanya tentang sanad. Tahu sanad, Pak? Sanad itu kalau Bapak dengar Imam Bukhari begini, haddatsana fulan an fulan an fulan, dari fulan Rasulullah SAW bersabda, itu sanad namanya, Pak. Dahulu kami tidak pernah bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah, tapi ketika muncul fitnah, kami mulai berkata, samulana rijalakum, sebutkan nama perawi hadis kamu.
Fayundor fa in kana min ahli sunnati fayuqbalu hadithu, maka dilihat, diperiksa. Kalau dia ahlu sunnah diterima hadisnya, kalau bukan ahlu sunnah tidak diterima hadisnya. Mulailah muncul penamaan halus untuk membedakan dengan pemikiran-pemikiran yang disitulah mulai Pak penamaan ahlu sunnah wal jamaah. Dan penamaan ini sampai hari ini alhamdulillah. Dan penamaan ini jadi rebutan semua kelompok. Kenapa? Karena semua kelompok ngaku ahlus sunnah. Tapi kan tak semua ngaku ahlus sunnah disebut ahlus sunnah Pak. Saudara-saudaraku sekalian, lalu apa sih keistimewaan ahlus sunnah wal jamaah itu Pak? Keistimewaan yang pertama, bahwa ahlus sunnah wal jamaah sepakat semua sumber Islam itu Al-Quran, hadis, ijma. Ini yang paling utama dulu. Al-Quran, hadis, apalagi ijma. Al-Quran jelas ya. Hadis yang kayak gimana nih? Semua hadis dipakai? Enggak lah. Yang dimaksud itu hadis yang sahih atau hasan di bawahnya. Bapak sekalian, saya sebetulnya pengen cerita gimana sih bisa terjadi ada hadis sahih, ada hadis yang tidak sahih. Mudah-mudahan waktunya cukup nih Pak nih. Iya. Saya alhamdulillah kuliah hadis di Madinah. Saya di Madinah ambil kuliah hadis ya, S1. Saya mengambil S1 khusus hadis. Jadi semua ilmu-ilmu hadis sudah alhamdulillah saya pelajari. Maka saya ingin secara global aja. Gimana sih sejarah ada hadis sahih, ada hadis dhaif jiddan, palsu. Gimana sih sejarahnya? Begini Pak. Di zaman Rasul belum ada orang yang berdusta atas nama Rasul. Para sahabat juga hafalannya hebat-hebat Pak, nggak kayak kita error mulu. Benar. Dan para sahabat itu Pak paling berhati-hati menyampaikan hadis, takut banget salah. Sampai-sampai Anas bin Malik kalau bawain hadis itu keluar keringat dingin saking ketakutannya Pak. Di zaman tabi'in ya, setelah sahabat mulai itu Pak keinginan-keinginan untuk berdusta atas nama Rasul sudah ada. Terutama muncul seorang nabi palsu yang bernama Mukhtar Ats-Tsaqafi. Dia yang pertama kali berusaha bagaimana berdusta atas nama Rasul tapi gagal. Di zaman tabi'ut tabi'in mulai Pak zindik masuk. Tahu zindik? Zindik itu orang yang pura-pura masuk Islam tapi ingin merusak. Dengan cara apa? Bikin hadis-hadis atas nama Rasul untuk merusak ajaran Islam. Ya. Bapak sekalian, tadi sudah saya ceritakan, di zaman tabi'in sudah muncul fitnah. Fitnah yang dimaksud yaitu pemikiran-pemikiran yang menyimpang, Syiah. Syiah muncul, Pak. Dan di antara keyakinan Syiah, dusta itu halal. Halal berdusta untuk membela kelompok. Maka mereka kelompok yang paling doyan bikin hadis. Ya. Demikian pula mereka-mereka yang hafalannya suka salah. Ada lagi orang yang sengaja berdusta atas nama Rasul untuk kepentingan dunia. Ada lagi yang berdusta atas nama Rasul untuk membela agama. Ada lagi yang berdusta atas nama Rasul untuk merusak agama. Maka para ulama Pak di zaman tabi'in ketika muncul orang-orang zindik, mereka merasa perlu untuk membela hadis. Hamad bin Zaid berkata, "Wadu'atiz zanadiqah aktsar min 70,000 hadis." Orang-orang zindik sudah berhasil membuat 70.000 hadis. Ditangkap seorang zindik yang bernama Abdul Karim bin Abil Arja. Ketika mau dipancung dia berkata, "Saya tidak menyesal dipancung karena saya sudah berhasil menyebarkan 4.000 hadis palsu. Yang aku halalkan padanya yang haram dan aku haramkan padanya yang halal." Wah, para ulama akhirnya apa Pak?
menyingsingkan lengan mereka, membela hadis. Caranya bagaimana? Perawi-perawi hadis diperiksa satu persatu. Setiap perawi hadis ditanya namanya siapa, dari mana berasal, keturunannya, siapa guru-gurunya, kemana saja belajar. Sampai-sampai disebutkan kalau mereka ingin mengambil hadis dari seseorang, orang ini diperiksa dulu 2 bulan, bertanya-tanya ke orang-orang siapa orang ini. Sampai-sampai yang ditanya berkata, kamu ingin menikahkan dia dengan anak wanitamu ya? Saking detailnya Pak. Dicatat baik-baik namanya, siapa, bagaimana hadis-hadisnya. Hadis-hadisnya ditulis semuanya Pak. Dilihat, dibandingkan. Dari situ ketahuan ini hadis perawinya apa? Thiqah, terpercaya. Ini perawinya hafalannya suka error. Ini perawinya mudallis. Ini perawinya dhaif jiddan, sangat lemah. Ini perawi tukang dusta. Ketahuan Pak. Masya Allah, subhanallah. Dan para ulama Pak sampai berjalan ribuan kilometer Pak untuk mencari hadis dan sanadnya, diperiksa sama mereka Pak. Makanya kita terima kasih sama mereka itu. Iya. Sejarah perawi hadis ini sangat diperhatikan betul. Karena kalau bukan karena mereka mencatat sejarah perawi ini, orang akan sembarangan berkata Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda. Makanya Abdullah bin Mubarak berkata apa Pak? Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad hadis, setiap orang seenaknya akan berkata apa? Rasulullah SAW bersabda. Dengan adanya sanad ini diperiksalah, perawi-perawinya dicatat baik-baik, dibukukan baik-baik. Siapa si fulan? Siapa si fulan? Siapa namanya? Bagaimana statusnya? Ketahuan. Dan ternyata Pak, pemalsu hadis ini macam-macam. Ada Pak, hadis yang dibuat tukang terong Pak. Albazinjan dawaun likulli da. Terong obat segala penyakit. Ditelusuri oleh ulama, ternyata yang bikin tukang terong biar laris terongnya Pak. Tukang semangka bikin lagi. Ya, ketahuan oleh para ulama Pak. Dikumpulkan oleh para ulama hadis-hadis palsu. Ibnu Jauzi membuat sebuah buku yang berjudul Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Imam As-Suyuti juga menulis buku kumpulan hadis palsu. Al-Imam Ibn Al-Arraq, dan ini buku yang terbagus tentang kumpulan hadis palsu, yang berjudul Al-La'ali Al-Masnu'ah fil Ahaditsil Mawdu'ah. Ya. Demikian pula para ulama mengumpulkan hadis-hadis palsu. Ada lagi hadis palsu bikinan orang zindik Pak. Zindik itu tadi orang yang pura-pura masuk Islam. Ada lagi ya bikin tes. Ya, dikumpulkan sama para ulama agar diketahui bahwa ini semua hadis palsu. Tapi mohon maaf Pak, kita umat Islam Indonesia tidak merasakan perjuangan para ulama membela hadis. Kenapa? Karena ternyata kita seringkali ngamalin hadis palsu. Enggak sadar kalau kita sudah mengamalkan hadis. Disampaikan hadisnya palsu Pak. Hadis palsu juga hadis. Ya Allah. Disampaikan hadisnya dhaif Pak. Ya, dhaif juga hadis. Para ulama mengklasifikasi ini sahih, ini hasan, ini dhaif itu bukan karena tidak ada manfaatnya Pak. Kenapa sih disebut hadis dhaif coba Pak? Hadis dhaif itu kalau sanadnya ada 2 sebab kedhaifan. Yang pertama karena sanadnya terputus. Terputus, ada rantai perawi yang hilang, siapa dia tidak diketahui. Paham tidak Pak? Sebab yang kedua, perawinya cacat. Dan Bapak tahu tidak Pak, cacat hadis yang paling ringan dari seorang perawi kapan disebutnya? Disebut dia sayyi'ul hifdz, buruk hafalan. Kapan disebut buruk hafalan? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, sayyi'ul hifdz huwa ma lam yatarajjah janibu shawabihi ala janibi khata'ihi. Disebut buruk hafalan kalau sisi
benarnya tidak bisa mengalahkan sisi salahnya. Berarti benar dan salahnya sama-sama berarti kalau sama-sama seimbang menghasilkan keraguan tidak? Menghasilkan keraguan. Sedangkan Rasulullah bersabda apa? Da'ma yaribuk, tinggalkan yang meragukan. Semua yang sifatnya meragukan ditinggalkan. Makanya terjadi perselisihan ulama. Bolehkah mengamalkan hadis dhaif dalam fadilah amal? Sebagian ulama mengatakan boleh, tidak apa-apa. Selama banyak ulama hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena hadis dhaif itu hanya menghasilkan keraguan. Sedangkan Rasulullah mengatakan tinggalkan yang. Bagaimana kita mengamalkan sesuatu yang meragukan? Nggak bisa. Maka mereka menolak hadis dhaif untuk dijadikan hujah dalam masalah agama ini. Dan itu pendapat yang saya kuatkan, bahwa hadis dhaif nggak boleh dipakai. Cuma masalahnya kan kita masih pakai hadis dhaif, Pak. Sadar tidak sadar, banyak di antara kita masih pakai hadis dhaif, hadis palsu bahkan. Saya berikan contoh, Bapak kalau makan doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu hadis dhaif banget, Pak. Dhaifnya bukan ringan, berat itu, Pak. Iya. Justru yang Rasulullah ajarkan apa? Cukup baca hadisnya sahih dalam riwayat Muslim. Bismillah. Dalam riwayat Tirmidzi Rasulullah juga mengajarkan Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairam minhu. Begitu dalam riwayat Tirmidzi. Dan Tirmidzi menghasankannya. Ya. Coba Bapak dan Ibu-ibu sekalian, mungkin Bapak tidak percaya, ya kalau Bapak tidak percaya silahkan rujuk langsung kitab-kitab para ulama dan periksa hadis-hadisnya, perawi-perawinya. Memang betul hadisnya dhaif banget. Saudara-saudaraku sekalian, belum lagi yang lain saya kasih contohkan, nanti pada terkejut lagi. Jangan-jangan nih Ustadz Wahabi nih katanya. Nggak apa-apalah Ustadz Wahabi. Ya, yang jelas Bapak sekalian, Ahlus Sunnah itu harus memilah mana yang sahih, mana yang dhaif. Itu justru keistimewaan Ahlus Sunnah, Pak. Bapak tahu tidak? Ilmu hadis itu tidak dimiliki oleh agama manapun. Iya tidak? Tidak ada dalam Yahudi, Nasrani dan yang lainnya, nggak ada ilmu hadis, nggak ada. Ilmu hadis hanya dimiliki oleh umat Islam. Maka dari itulah kita harusnya Masya Allah, Alhamdulillah, senang dong, bangga dong kita punya ilmu hadis. Jangan disia-siakan. Para ulama hadis sudah menghabiskan waktu mereka membela hadis Rasulullah SAW. Sekarang pun kita harus membela hadis, Pak. Soalnya banyak banget hadis palsu berseliweran itu, Pak. Bener. Di media sosial jangan tanya itu, Pak. Mau bulan Ramadan muncul hadis. Apa katanya? Malaikat Rasulullah naik mimbar lalu berkata amin, amin, amin. Ditanya sama malaikat, para sahabat, apa yang kau aminkan hai Muhammad? Kata Rasulullah, tapi Jibril berkata kepadaku, hai Muhammad, abaikan puasa orang yang belum minta maaf sama tetangganya, sama orang tuanya, sama mertuanya. Itu hadis buatan Indonesia asli. Yang benar lafadznya begini, Rasul naik mimbar mengucapkan amin, amin, amin. Lalu kemudian Rasul ditanya oleh para sahabat, apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Jibril tadi datang berkata kepadaku, ya Muhammad, rogima anfum mri'in, qul amin, ucapkan amin hai Muhammad. Semoga dihinakan orang yang masuk bulan Ramadan lalu keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan belum diampuni dosanya. Katakan amin. Kata Rasulullah apa? Amin. Kemudian mereka Jibril berkata lagi, semoga dihinakan orang yang mendapatkan kedua orang tuanya tapi tidak memasukkannya ke surga. Katakan amin. Amin. Yang ketiga Rasulullah Jibril berkata lagi, semoga dihinakan orang yang disebutkan namamu di sisinya tapi tidak bersalawat kepadamu. Ayo, bersalawat enggak tadi? Salawat.
Kata Rasulullah apa? Amin. Tuh lihat. Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sahih, yang ada dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Tapi sama ini orang pemalsu, depannya doang Pak diambil, matanya bikin sendiri. Masya Allah. Makanya Bapak sekalian ya, kita harus kritis. Sebelum mengamalkan hadis, tanya dulu, periksa dulu, ini sahih apa enggak. Kalau enggak sahih jangan diamalkan. Kalau sahih alhamdulillah. Ustaz, kami tahu dari mana hadis ini atau Bapak dhaif. Kami kan nggak pernah kuliah hadis. Ya udah, kewajiban Bapak tanya kepada ahlinya. Tanya sama ustadz yang memang paham tentang ilmu hadis. Ustadz, ini hadis sahih apa dhaif? Kata ustadz, sahih. Ya udah, kalau salah yang nanggung dosanya ustadznya. Iya Pak. Nggak enaknya jadi ustadz, jadi kiai begitu. Kalau dia ngomong salah diikuti orang, yang nanggung dosa orang-orang itu. Dia yang paling tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Ya, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Jadi ini Pak, keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka dasarnya Al-Qur'an, hadis dan yang sahih dan ijma. Apa itu ijma? Kesepakatan seluruh ulama, bukan ulama Indonesia doang, bukan ulama mazhab Syafi'i doang, bukan. Seluruh ulama. Syaratnya harus seluruh. Kalau ada satu ulama saja yang tidak setuju, tidak disebut ijma. Ijma memang dalil, ya, karena Allah memerintahkan kita untuk mengikuti ijma kaum muslimin. Imam Syafi'i berdalil dengan surat An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas kepada dia apa? Petunjuk, keterangan, dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Apa kata Imam Syafi'i? Maksudnya mengikuti selain ijma mereka. Apakah yang terjadi? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami akan biarkan ia leluasa dalam apa? Kesesatannya tersebut, dan kami akan bakar dengan neraka jahannam. Ternyata orang yang menyelisihi ijma diancam oleh Allah dengan api neraka. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, makanya kalau ulama sudah berijma, sudah wajib kita ikut. Tapi ijma, kalau misalnya gini Pak, ulama dulu sudah ijma, kemudian sebagian zaman sekarang ada yang menyelisihi, maka yang menyelisih ini sudah menyelisih ijma. Kalau di zaman dahulu sudah terjadi ijma, gak boleh lagi diselisihi, karena mereka tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Rasulullah sendiri yang bersabda, "Lan tajtami'a ummati ala dhalalah." Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Tuh Pak. Makanya Masya Allah Bapak sekalian. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah Pak menganggap sumber Islam itu apa? Al-Quran, hadis yang sahih, ijma. Ditambah dalam masalah fikih apa? Qiyas. Apa itu? Tapi Pak, Imam Syafi'i memberikan kepada kita sebuah bimbingan yang luar biasa juga masalah qiyas Pak. Apa kata Imam Syafi'i? Innama yusaru inda darurah. Boleh pakai qiyas ketika darurat saja. Maksudnya apa? Iya, maksudnya qiyas itu boleh dipakai kalau sudah tidak menemukan dalil lagi. Kalau sudah tidak ada nas dalam Al-Quran dan hadis, baru kita kiaskan. Imam Ahmad memberikan permisalan kias itu seperti bangke. Kalau sudah tidak ada makanan yang halal, sudah nggak ada makanan, adanya bangke, baru pakai bangke. Demikian pula kias. Jangan dulu pakai kias selama masih ada dalil. Maka kias yang bertabrakan dengan dalil itu kias yang salah. Kias yang apa? Yang salah. Kias itu kalau bahasa Indonesianya ya analogi gitu Pak. Ya.
Cuman kalau analogi itu lebih masuknya dalam kias syabah namanya, karena kias bermacam-macam dalam ilmu usul fikih itu, Pak. Ya mungkin Bapak, di antara Bapak ada yang pernah belajar ilmu usul fikih. Ya. Saudara-saudaraku sekalian. Makanya salah kalau ada orang belum apa-apa udah pakai kias. Belum nyari dalil udah pakai kias. Salah besar. Ya. Bapak dan ibu-ibu sekalian, makanya ulama aja, Pak, bisa jadi salah kiasnya, ya, dan disalahkan oleh ulama lain gara-gara mereka tidak sampai kepadanya dalil, dan ternyata kiasnya bertabrakan dengan dalil. Contoh, Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Wanita yang sudah dewasa boleh menikahkan dirinya tanpa wali dan 2 saksi, nggak apa-apa. Dikiaskan kepada akad jual beli. Jadi akad nikah dikiaskan dengan akad jual beli. Kalau perempuan jual beli kan nggak perlu ada saksi, nggak apa-apa, nggak perlu ada wali, nggak apa-apa. Kata mereka karena ini sama-sama akad, ya udah sama. Tapi mayoritas ulama mengatakan apa? Nggak boleh. Berdasarkan hadis, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi. Dan lafaz lain Rasulullah bersabda, ayyuma imra'ah nakahat bi ghairi idzni waliha fa nikahuha batilun batil. Wanita mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Maka pendapat Abu Hanifah, maaf, nggak bisa kita pakai. Kenapa, Pak? Karena bertabrakan dengan dalil. Jadi kalau bertabrakan dengan dalil, kias, minggir dulu. Pendapat ulama kalau bertabrakan dengan dalil, mohon maaf, bukan kita tidak menghormati dia, tapi kita lebih mengagungkan Allah dan Rasul. Kita butuh ulama, butuh, Pak. Siapa yang tidak butuh ulama? Tapi kita tidak pernah mengkultuskan ulama, tidak pernah mengatakan bahwa ulama suci dari kesalahan. Kita meyakini yang suci dari kesalahan hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah Bapak sekalian, ya. Madhab Hanafi ulama, Syafi'i ulama, Hambali ulama, Hanafi ulama. Cuma masalahnya, Pak, di Indonesia muncul pendapat yang mengatakan begini, gak boleh banyak-banyak madhab. Udah, kalau kamu Syafi'i aja, Hambali aja, Maliki aja, gak boleh banyak-banyak. Ada nggak yang kayak gitu, Pak? Banyak tuh, Pak, di negeri kita. Sekarang saya mau tanya, adakah ulama madhab yang mengatakan begitu? Pernahkah Imam Syafi'i berkata, kamu jangan keluar dari madhab saya ya? Bahkan ketika Imam Syafi'i hidup ada 2 madhab, madhab Maliki dan madhab Hanafi. Kenapa Imam Syafi'i tidak memegang salah satu madhab saja, tapi malah mendirikan madhab tersendiri? Ya. Ketika Imam Ahmad bin Hambal hidup, dan Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i yang paling mantap, Pak. Sampai Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad bin Hambal, ya Ahmad, anta a'lam minni bil hadis, hai Ahmad, engkau lebih tahu dan lebih alim dariku tentang hadis, hai Ahmad. Tolong kalau ada hadis yang sahih, hai Ahmad, kabarkan aku supaya aku bisa berpendapat dengannya. Itu Imam Ahmad bin Hambal, Pak. Dan Imam Ahmad memang terkenal sekali, hafalan hadisnya luar biasa. Beliau hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi ternyata Imam Ahmad tidak mengikatkan diri dengan madhab gurunya. Beliau malah berdiri sendiri dari madhab apa? Hambali. Saudara-saudaraku sekalian, maka dari itu tidak ada satupun ulama madhab yang mewajibkan harus ikut satu madhab. Nggak ada. Bapak tahu Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi Al-Bantani, Pak, ya. Imam Nawawi yang merupakan rujukan madhab Syafi'iyah, yang menulis kitab Al-Muhadzab, Syarhul Muhadzab, ya. Beliau ini termasuk rujukan ulama madhab Syafi'iyah setelahnya Imam Nawawi. Ternyata Bapak kalau baca kitab beliau Syarhul Muhadzab, beliau juga sering menyalahi madhabnya sendiri. Sebuah contoh, Imam Nawawi dalam masalah makan daging onta,
menyelisihi mazhab Syafi'i. Beliau lebih memegang pendapat jumhur. Karena mazhab Syafi'i mengatakan bahwa daging onta ya tidak membatalkan, sementara jumhur mengatakan membatalkan. Maka diselisih oleh Imam Nawawi. Al-Khattabi, ulama mazhab Syafi'iyah terkenal di zamannya, Pak. Beliau menyelisih mazhabnya sendiri dalam 119 permasalahan karena memandang dalil lain yang lebih kuat. Jadi tidak ada ulama yang mengatakan kamu nggak boleh keluar dari mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali, nggak boleh, nggak ada. Bahkan kalau kita lihat di masyarakat kita sehari-hari, Pak, Bapak banyak nggak kalau habis sholat imamnya zikirnya kenceng-kenceng? Hah? Kalau habis sholat imamnya zikirnya kenceng-kenceng, itu memang mazhab apa? Syafi'i apa Hambali? Hambali, bukan Syafi'i. Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i mengatakan yang sunnah zikir setelah sholat itu disirkan kecuali dalam rangka taklim. Kalau untuk taklim boleh, tapi tidak boleh terus menerus. Itu mazhab Syafi'i. Tapi di Indonesia terus menerus tidak. Itu mazhab apa? Hambali. Berarti tidak konsisten dong kalau ada orang berkata begitu. Banyak kok permasalahan yang ternyata itu bukan mazhab Syafi'i, tapi itu mazhab yang lainnya dikira itu mazhab Syafi'i, bahkan bukan. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah saudaraku ya, mereka semua imam, ulama kita, Pak. Kewajiban kita melihat mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kita pegang. Kita tidak pernah fanatik madhab, tidak pula mengkultuskan ulama, tidak. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang harus dilakukan, Pak. Hari itulah Bapak sekalian, ya, terkadang kita begitu fanatik dengan yang ada di masyarakat. Pokoknya yang sudah ada di masyarakat seakan-akan sebuah kebenaran yang tidak boleh diselisihi. Jangan begitu kita dalam beragama, Bapak. Yang ada di masyarakat ini harus ditimbang dengan timbangan syariah, ya kan? Ya dong. Semua adat istiadat kita kalau tidak sesuai dengan syariah boleh diterima nggak? Kalau ada istiadat kita bertabrakan dengan syariah boleh terima nggak, Pak? Nggak boleh diterima, Pak. Nggak boleh. Tetap yang menjadi ukuran kita syariat. Kita kan umat Islam. Berarti kita wajib dong komitmen dengan keislaman kita, dengan syariat Islam. Kalau kita mengaku diri kita umat Islam, maka semua adat istiadat perilaku kita di masyarakat kalau ternyata tidak sesuai dengan syariat, kita tidak bisa terima. Bapak sekalian, cuma masalahnya, Pak, untuk menerima syariat begitu dari Allah dan Rasulnya berat terkadang, Pak. Kalau ternyata syariat itu tidak sesuai dengan kepentingan dunia kita, berat banget. Ya, kalau ternyata syariat itu nggak sesuai dengan selera kita, berat banget, Pak. Ya nggak, Pak. Makanya kalau menjalankan syariat itu, Pak, harus sami'na. Bapak siap nggak sami'na wa ata'na? Benar. Ya. Sami'na wa ata'na itu adalah ketundukan yang total kepada Allah dan Rasulnya. Artinya siap diatur oleh Allah. Lebih senang mana? Diatur hawa nafsu apa diatur sama Allah? Benar. Kan harus jujur, Pak. Ya, harus jujur. Karena masalahnya di zaman sekarang, ya Allah, banyak banget fitnah-fitnah, godaan-godaan tuh yang nggak sesuai dengan syariat, ya Pak ya. Ya cari nafkah, cari rezeki, ternyata haram. Aduh, gimana ini? Ya kalau nggak kuat-kuat banget sami'na wa ata'na kita, kolab, Pak, iman kita ini, Pak. Benar. Makanya saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dasarnya Al-Quran, hadis,
ijma. Ditambah apa? Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang-orang yang betul-betul sami'na wa ata'na kepada 4 perkara tadi. Ya, komitmennya kuat. Ya, saudara-saudaraku sekalian. Jadi menurut Islam adat istiadat itu harus ditolak apa enggak? Hah? Tidak secara mutlak diterima, tidak secara mutlak ditolak. Jadi gimana dong batasannya? Setiap adat istiadat yang tidak bertabrakan dengan syariat Islam boleh, nggak apa-apa. Bapak pakai sarung, pakai koko, itu kan sesuai syariat Islam ya Pak. Nah kalau misalnya kayak orang liberal Pak, orang liberal ketika menafsirkan jilbab lucu deh Pak. Jilbab itu pakaian setiap yang menutupi aurat dan disesuaikan dengan adat istiadat masing-masing. Nah kalau begitu berarti jilbabnya orang asmat koteka dong. Ya, waduh bahaya seperti ini Pak. Ada lagi orang Pak ngomong masalah agama seenaknya. Perempuan bilang begini, yang penting walaupun saya nggak pakai jilbab, tapi hati saya dijilbabin. Masa ngomong gitu ya Allah? Itu dijilbabin pakai apa coba Pak? Itu dijilbabin pakai iman apa pakai apa itu? Kalau dijilbabin dengan iman harusnya dia menutup aurat karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan untuk menutup aurat. Ya. Tapi masalahnya hawa nafsu yang ngomong. Jadi yang ngomongnya gitu tuh Pak. Yang penting niatnya. Yang penting hati saya baik. Kalau nanti ada pemuda zina sama janda, kamu kenapa? Ya niat saya baik lah. Kasihan tuh janda kesepian. Aduh, gimana jadi rusak nih syariat Pak kalau gitu jadinya. Saudara-saudaraku sekalian, ya. Jadi ini keistimewaan yang pertama. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya dasarnya kuat, pijakannya kuat. Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Harus istiqomah nih Pak. Al-Quran, hadis, ijma. Karena kan banyak diantara kita gak istiqomah. Ya, mohon maaf Pak. Kita ini harus jadi pencari dalil. Kita harus jadi pengikut Nabi dan jangan pengikut hawa nafsu. Siap kita jadi pengikut Nabi? Benar. Siap jadi pengikut Nabi? Masya Allah, alhamdulillah. Yang namanya ngikut di belakang sampai depan. Hah? Yang namanya ngikut di depan apa belakang? Harus di belakang, masa di depan? Berarti kalau ngikut di belakang, apa yang ada di depan kita ke kanan, ke kiri, berhenti. Demikian kita kepada Rasul. Kata Rasul, laksanakan. Kata Rasulullah, tinggalkan. Kata Rasulullah, berhenti. Ini enggak. Kata Rasul, enggak boleh. Enak gimana ya? Nah, saudara-saudaraku sekalian, saudaraku. Kalau pengikut hawa nafsu, Pak, dia pikirkan bukan dalil dulu, Pak. Bukan yang dia pikirkan Nabi melakukan apa enggak ya. Yang dia pikirkan, menurut saya ini enak. Ini menurut saya baik. Menurut saya bagus nih. Jadi dia menilai bagus atau tidak menurut dirinya nggak pernah mikir. Menurut Nabi bagus nggak ya? Pak, yang menurut kita baik belum tentu di sisi Allah dan Rasulnya baik, Pak. Maka janganlah kita menilai baik itu sebatas menurut saya, menurut pemikiran saya. Jangan. Ketika Allah menyebutkan tentang kewajiban berperang, Allah mengatakan apa? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, diwajibkan atas kalian berperang dan itu kalian tidak suka. Berapa banyak sesuatu yang kalian tidak suka ternyata itu baik buat kamu. Dan berapa banyak yang kamu suka ternyata itu tidak baik buat kamu.
Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Tuh lihat, Pak. Jadi yang kita pandang baik belum tentu di sisi Allah. Nah kalau kita pandang baik ya, bagus ya. Tadi dulu. Menurut kamu bagus ya. Menurut Allah dan Rasulnya bagus apa enggak? Enggak tahu. Ya udah periksa dulu deh. Kalau itu bagus pasti diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Coba teliti, coba lihat dalilnya. Jangan sungkan Pak, nanya sama Pak Kiai, Pak Ustadz boleh tahu dalilnya enggak? Dan Pak Kiai jangan marah kalau ditanya gitu. Mohon maaf Pak, banyak Kiai kalau ditanya dalil marah Pak. Kamu ngapain nanya-nanya dalil? Percuma kalau saya sampaikan kamu nggak paham. Ya justru Pak Kiai harusnya yang mahamin dong. Ya. Kewajiban Ustadz, kewajiban Kiai adalah memahamkan orang tentang Al-Quran dan nggak boleh Kiai itu mendakwahkan kepada dirinya, nggak boleh. Nggak boleh Kiai itu mendakwahkan kepada pemikirannya, nggak boleh Pak. Justru kita seorang Ustadz, seorang Kiai harus ngajarin, ini nih dalilnya dari Al-Quran, ini dalilnya dari hadis. Kita ingin dakwah kita itu kepada Allah, bukan kepada diri. Makanya baca surat Yusuf ayat 108. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan hai Muhammad, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah. Tuh lihat, berdakwah kepada artinya mengajak manusia untuk taat kepada, bukan berdakwah kepada diri sendiri, bukan berdakwah memperkaya diri, bukan berdakwah supaya orang apa? Fanatik sama diri. Salah dakwah kayak gini, Pak. Kalau ada orang ngajak-ngajak dakwah kepada nama partainya atau nama ini nggak sesuai dengan ayat tadi. Karena Allah menyuruh kita berdakwah kepada Allah, mengajak manusia semua untuk tunduk kepada Allah. Ya, bukan kepada pribadi, bukan kepada organisasi, bukan kepada ya partai tertentu. Tidak, dakwah kita hanya kepada Allah. Ajak manusia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Itu harusnya Pak. Sementara kita seringkali Pak diikat dengan ikatan-ikatan yang menyebabkan kita berpecah belah. Seharusnya kita harus bersatu di bawah tali Allah semuanya. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 102, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semua kepada tali Allah. Tali Allah itu apa? Al-Quran dan hadis. Dan jangan berpecah. Berarti orang yang tidak mau berpegang kepada tali Allah pasti berpecah belah. Allah juga berfirman, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Taati Allah dan Rasulnya, jangan berselisih, niscaya kalian akan gagal dan hilang kekuatan kalian. Allah mengatakan taati Allah dan Rasulnya, jangan berselisih. Berarti kalau kita tidak menaati Allah dan Rasulnya, kita pasti berselisih. Pasti. Allah juga berfirman, wala takunu, apa tuh ya, dalam surat Ali Imran itu. Iya. Enggak ada mushaf ya? Sebentar ya Pak ya. Saya agak lupa. Padahal barusan tadi ingat. Surat Ali Imran, sebentar. Allah Ta'ala berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan. Di sini Allah mengatakan mereka berselisih setelah datang keterangan. Maka Bapak sekalian, keterangan itu berupa Al-Quran dan hadis. Kalau sudah datang Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salafus saleh, para ulama, para dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, jangan ditolak dengan akal kita, jangan ditolak dengan perasaan kita, jangan ditolak dengan apa? Adat istiadat.
Kewajiban kita sebagai seorang muslim, sami'na wa ata'na. Ya, Bapak sekalian, ya, ini keistimewaannya Ahlussunnah begitu Pak, Masya Allah Pak. Ya. Di antara keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah apa lagi Pak? Ahlussunnah wal Jamaah itu Pak, sikapnya adil, tidak berat sebelah. Karena apa? Ahlussunnah wal Jamaah itu menilai segala sesuatu dengan dalil Pak. Bukan dengan bukan dengan emosi, bukan, tapi dengan dalil yang berasal dari Allah. Dan makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu Pak, nggak mudah mengkafirkan orang, nggak mudah mengkafirkan orang. Oh, kamu kafir, kamu ini, kamu halal darahnya, dan yang lainnya. Nggak pernah Ahlussunnah seperti itu Bapak sekalian. Ya, bahkan Rasulullah SAW bersabda, man qala li akhihi ya kafir, siapa yang berkata kepada saudaranya hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jika yang dituduh kafir memang benar masuk tuduhan, wa illa kalau ternyata yang dituduh kafir tidak benar kafir, rojaat ilai, akan kembali kepada yang mengucapkannya. Apa maksudnya kembali kepada yang mengucapkan? Imam Nawawi menjelaskan, maksudnya orang yang menuduh kafir ini suatu ketika akan diseret kepada perbuatan kekafiran. Bahaya kan Pak? Berarti mudah mengkafirkan orang tuh bahaya Pak. Gak boleh kita mudah mengkafirkan, karena situ gak setuju dengan pendapat saya, kafir saya, kak kamu kafir, la haula wala quwata illa billah. Itu bukan manhaj para sahabat, bukan manhaj para tabi'in. Ya. Orang yang mudah mengkafirkan itu terkenalnya dari kalangan apa? Khawarij. Maka dari itulah Bapak sekalian, ya, Syekhul Islam Taqiyuddin Al-Harrani berkata, fa ahlus sunnati a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum lil khalqi. Ahlus sunnah wal jamaah itu paling tahu tentang kebenaran dan yang paling sayang kepada manusia. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menimbang segala sesuatu dengan keadilan yang Allah tegakkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah, bukan karena emosi, bukan karena kebencian dan yang lainnya. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hai orang-orang yang beriman, tegaklah kalian menegakkan keadilan, dan jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak bersifat adil. Bersikap adillah kalian, karena itu yang lebih dekat kepada apa? Ketakwaan. Kalau kita kan kalau udah benci sama orang Pak, sekecil apapun kesalahan Pak, digede-gedein Pak. Apalagi di zaman bully Pak, di media massa itu, waduh, orang senangnya ngebully aja, share videonya yang seakan-akan itu nyeleneh, dibully habis-habisan. Tujuannya apa? Merusak apa? Kehormatan dia. Tidak sadar bahwa merusak kehormatan seorang muslim dengan lisan itu Pak, lebih besar dosanya daripada riba. Bapak tahu tidak Pak, riba itu dosanya berapa? Dalam satu hadis yang hasan, Rasulullah SAW sabda apa? Dirhamu riba, satu dirham riba sama dengan 36 kali berzina. Satu dirham riba itu. Dalam hadis yang diriwayatkan Nasai, innalir riba sab'ina baban, riba ada 70 pintu. Yang paling rendah seperti mensetubuhi ibunya. Dan riba yang paling riba kata Rasulullah, istitalatur rajul ala irdi akhi, seseorang merusak kehormatan saudaranya dengan lisannya. Merusak kehormatan saudaranya dengan apa? Di zaman sekarang banyak banget Pak. Itu di televisi, di media massa, di apa?
di Facebook, jadi tempat buat ngebully orang, Pak. Kalau ada orang nggak setuju sama kelompoknya, ini orang harus dijatuhin, ini orang harus dibunuh, karakternya, habiskan, serang, hancurkan. Di dunia sih nggak ada yang balas, di akhirat ngeri, Pak. Dosanya ngeri itu, Pak. Sebutkan dalam hadis yang hasan, Rasulullah SAW sabda apa? Inna li jahannama jubaban. Neraka jahanam itu memiliki palung-palung. Dan setiap palung itu mempunyai pantai-pantainya, kata Rasulullah SAW. Seperti pantai. Dan di pantai-pantai itu, kata Rasulullah, ada ular-ular sebesar-besar unta. Dan kalajengking sebesar bigol. Apabila, kata Rasulullah, penduduk api neraka minta keringanan, ya Allah ringankan aku azabku, maka dikatakan kepada penduduk api neraka itu, pergilah kamu ke pantai neraka. Pergilah, di sana dia disengat oleh ular dan kalajengking itu, dan ia kesakitan, dan ia pun ditimpa penyakit gatal, sehingga ia kegatalan, dia garuk-garuk sampai terlihat tulangnya. Lalu kemudian dikatakan kepada dia, sakit tidak? Sangat sakit. Apa kata dia? Demikianlah balasan orang-orang gara-gara kamu dahulu menyakiti kaum mukminin. Kamu dahulu menyakiti kaum mukminin, balasannya kayak gitu tuh, Pak. Ya, emangnya kehormatan muslim itu tidak berat di mata Allah? Kemudian kita rusak seenaknya hanya karena dia tidak setuju dengan pendapat kita? La haula wala quwata illa billah. Maka kita harus bersikap adil. Ya, menghadapi orang-orang yang kita tidak suka juga harus tetap adil. Sama musuh saja harus bersikap adil. Lihat adilnya Rasulullah SAW, Pak. Ketika Rasulullah sedang duduk, lewat orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi, Pak? Assam alaik. Tahu nggak assam? Kematian atasmu. Apa kata Rasulullah? Wa alaik, dan atasmu. Lewat lagi orang Yahudi yang kedua, assam alaik. Kata Rasulullah apa? Wa alaik. Lewat lagi orang Yahudi yang ketiga, Pak, assam alaik. Kata Rasulullah apa? Wa alaik. Rupanya Aisyah dengar, Pak, marah Aisyah. Apa kata Aisyah? Wa alaikumussalam wal la'na ya abna al-qiradah wal khanazir. Atas kalian kematian dan laknat, wahai anak-anak kera dan babi. Aisyah enggak ridho Rasulullah SAW didoakan kematian begitu. Siapa di antara kita, Pak, yang ridho Rasul kita didoakan begitu? Siapa yang ridho coba? Aisyah enggak ridho. Maka Aisyah membalas makian dengan yang lebih dari itu. Tapi apa kata Rasulullah? Mahlan ya Aisyah. Gak boleh gitu Aisyah. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, apa engkau tidak mendengar ucapan mereka? Kata Rasulullah, kan sudah aku jawab. Ketika mereka mengatakan assam alaik, kata Rasulullah apa? Kan sudah jawab dengan yang semisal. Itu keadilan, Mbak. Sementara Aisyah ditambahin lebih dari itu. Atas kamu kematian, laknat, wahai anak-anak kera dan babi. Ini kelebihan. Memang benci, tapi kan tetap harus keburukan dengan yang setimpal. Itulah adilnya Rasulullah, Pak. Padahal Anda tahu sendiri orang Yahudi bagaimana, Pak. Tapi tetap Rasulullah bersikap adil dalam membalas mereka. Apalagi sesama muslim, sesama kaum muslimin. Kalau saya ada yang membuli saya lebih senang tidak membalas kalau dia muslim. Karena saya tidak ingin ada satu muslim pun yang masuk neraka gara-gara saya. Ya udah biarin aja, doain, ya Allah mudah-mudahan Engkau berikan hidayah. Dia muslim. Tapi kalau dia kafir baru bisa. Tapi yang setimpal dengan dia. Maka dari itulah Bapak sekalian, kenyataan yang ada enggak? Ya, kita terkadang sama orang kafir marah berkasih sayang, sama orang beriman boro-boro.
Maka dari itulah Bapak sekalian, kita harus bersikap adil, Pak. Bersikap apa? Adil lah. Itulah keistimewaan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu selalu menganjurkan untuk bersikap apa? Adil, adil. Walaupun orang menuduh kita berbagai macam sesat, kita nggak pernah bersikap lebih dari mereka, enggak. Paling kita cuma nanya, maaf Pak, sesatnya di mana? Udah cukup, selesai. Walaupun mereka ngapain, udah lebih baik kita sabar aja lah. Itulah sikap adil. Iya. Bukan berarti kita tidak bisa membalas, bukan. Tapi kita menghindari mudarat yang lebih besar. Pertumpahan antara kaum muslimin itu sangat tidak baik. Ya, malah jadi tertawaan orang-orang kafirin. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah dan banyak lagi sebetulnya keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Bapak sekalian. Namun kita cukupkan dulu sampai di sini ya Pak ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.